Titik balik Susi Pujiastuti, Sri Kandi Jokowi yang tersingkir meski dicintai. Oktober 2019, seorang wanita berdiri di depan kantornya untuk terakhir kali sebagai menteri. 5 tahun sebelumnya, dia mengambil alih laut Indonesia yang dijarah habis-habisan oleh kapal asing. Dia melawan dengan cara yang tidak pernah dilakukan menteri manapun sebelumnya. Dia meledakkan kapal, bukan 1, bukan 10, tapi ratusan kapal pencuri ikan dia musnahkan sampai ke dasar laut. Namanya Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Menurut catatan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya dalam waktu 4 tahun, 488 kapal ilegal sudah ditenggelamkan. 276 diantaranya berbendera Vietnam atau lebih dari separuh total. Sisanya datang dari Filipina, Malaysia, Thailand, bahkan Tiongkok dan Nigeria. Sampai dia lengser dari jabatannya, jumlah itu terus bertambah, menembus angka lebih dari 500 kapal. Hasil tangkapan ikan nasional naik dari 6,68 juta ton menjadi 7,53 juta ton. Uang yang masuk ke negara dari sektor kelautan melonjak dari 137 miliar rupiah menjadi 756 miliar rupiah dalam setahun saja. Sebuah survei nasional oleh Indobarometer bahkan menobatkannya sebagai menteri dengan kinerja terbaik di seluruh kabinet, dengan tingkat kepuasan publik 26,3%, jauh mengungguli menteri lain di posisi kedua. Namanya masuk daftar 100 perempuan paling berpengaruh versi BBC. Wajahnya dilukis di mural jalanan sebagai sosok pahlawan super, digambarkan setengah duyung, setengah pendekar. Tapi ketika Presiden Jokowi terpilih untuk periode kedua, namanya tidak ada dalam daftar menteri yang akan masuk di periode berikutnya. Wanita yang bahkan tidak lulus SMA ini, yang membangun bisnis dari nol jadi kerajaan penerbangan, yang membuat negara asing gentar, harus pulang tanpa jabatan, digantikan oleh orang lain yang setahun kemudian justru ditangkap KPK karena kasus yang bertentangan dengan semua yang dia perjuangkan. Bagaimana seseorang bisa sesukses itu, dicintai serentak oleh jutaan orang, tapi tetap tersingkir dari Kabinet Indonesia Maju? Dan yang lebih penting, apa yang dia lakukan setelah jatuh dari puncak kekuasaan itu? Ini bukan cerita tentang wanita yang selalu menang. Ini cerita tentang wanita yang berkali-kali gagal, berkali-kali ditolak, dan setiap kali itu terjadi, dia membangun sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Mari kita mulai kisahnya. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Anak Pangandaran dari keluarga pedagang ternak. Mari kita mundur ke tahun 1965. Di Pangandaran, kota kecil pesisir selatan Jawa Barat, lahir seorang anak perempuan pada 15 Januari. Namanya Susi Pujiastuti. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan. Ibunya bernama Hajah Suwuh Lasminah. Uniknya, keluarga ini sebenarnya berdarah Jawa, tapi mereka sudah menetap di Pangandaran selama 5 generasi, jauh sebelum Susi lahir, di tengah masyarakat Sunda yang mendominasi wilayah itu. Keluarga Susi bukan keluarga sembarangan. Kakek buyutnya dikenal sebagai tuan tanah di daerah tersebut. Orang tuanya menjalankan usaha jual beli ternak, sapi dan kerbau yang didatangkan dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Setiap musim, puluhan ekor hewan berpindah tangan lewat keluarga ini. Di rumah itulah Susi kecil tumbuh, bukan di tengah kemewahan kota besar, tapi di tengah bau kandang ternak dan deburan ombak pantai selatan. Dia melihat langsung bagaimana orang tuanya tawar-menawar, mengatur logistik pengiriman ternak antar pulau, dan mengambil resiko setiap kali sebuah transaksi besar dilakukan. Tanpa dia sadari, dunia dagang sudah masuk ke dalam dirinya sejak kecil. Untuk pendidikan menengahnya, Susi sempat bersekolah di SMA Negeri 1 Yogyakarta, jauh dari kampung halamannya. Tapi perjalanan sekolahnya tidak berjalan mulus.
Dia tidak pernah menamatkan pendidikan menengah atasnya, berhenti sebelum lulus. Sebuah keputusan yang di masa itu terasa seperti akhir dari banyak kemungkinan bagi seorang gadis muda dari daerah. Coba bayangkan posisi itu, seorang anak dari keluarga terpandang di kampungnya dikirim jauh-jauh ke Yogyakarta untuk sekolah yang lebih baik, tapi pulang tanpa ijazah. Bagi kebanyakan orang, ini adalah aib keluarga. Bagi Susi, ini justru titik awal dari jalan hidup yang sama sekali berbeda. Dia pulang ke Pangandaran dengan status yang bagi masyarakat sekitar waktu itu terdengar seperti kegagalan. Tidak ada gelar, tidak ada ijazah yang bisa dipakai melamar pekerjaan kantoran. Yang dia punya hanya keberanian, naluri dagang yang diwariskan dari orang tuanya, dan tekad untuk membuktikan bahwa jalan hidupnya tidak harus mengikuti jalur yang dianggap normal oleh orang-orang di sekitarnya. Tahun 1983, di usia 18 tahun, dia menjual perhiasannya sendiri. Hasilnya Rp750.000. Dengan uang itu dia mulai jadi pengepul ikan di Pangandaran. Dia berkeliling pantai, membeli ikan langsung dari nelayan, lalu menjualnya kembali ke pasar-pasar sekitar. Bayangkan pemandangan itu. Seorang gadis muda menyusuri pantai berpasir setiap pagi buta, matahari selatan Jawa yang terik menyengat kulitnya, sementara bau amis ikan menempel di tangannya seharian penuh. Tidak ada yang membayangkan gadis penjual ikan ini kelak akan duduk di kabinet pemerintahan. Di tahun yang sama, dia juga menikah untuk pertama kalinya dengan Yoyo Yudi Suharyo. Pernikahan itu hanya bertahan 3 tahun, berakhir dengan perceraian pada 1886. Kehidupan pribadinya sama seperti karirnya, penuh dengan jatuh bangun yang tidak pernah dia sembunyikan dari publik. Titik nadir, ditolak bank berkali-kali, mimpi yang terasa mustahil. Bisnis kecil Susi terus tumbuh selama bertahun-tahun. Dari sekadar mengumpulkan ikan dari nelayan, dia mulai memahami pasar. Dia tahu ikan seperti apa yang laku, kapan musim panen melimpah, dan bagaimana menjaga kesegaran hasil tangkapan agar tidak busuk sebelum sampai ke pembeli. Tahun 1996, 13 tahun setelah dia mulai berjualan dengan modal Rp750.000, Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan sendiri, PT ASI Pujiastuti Marine Product. Produk andalannya lobster dengan merek dagang Susi Brand. Dia mulai ekspor sendiri ke Jepang, ke Amerika, kemudian merambah ke pasar Eropa. Di titik ini hidupnya terlihat seperti kisah sukses biasa. Seorang gadis putus sekolah kini punya pabrik sendiri, mengekspor lobster ke 3 benua. Tapi di balik layar ada masalah besar yang terus menghantui bisnisnya. Wilayah selatan Jawa Barat, tempat dia mengumpulkan hasil laut, punya infrastruktur transportasi yang sangat buruk. Untuk membawa ikan ke Pangandaran saja, dia butuh 8 jam perjalanan darat. Padahal harga jual tertinggi untuk hasil laut hanya bisa didapat jika ikan dan lobster itu masih hidup atau setidaknya masih sangat segar. Setiap jam yang terbuang di jalan adalah uang yang hilang. Ikan yang mati di perjalanan, lobster yang melemah kualitasnya karena stres dan panas, semua itu memotong langsung keuntungan yang susah payah dia bangun bertahun-tahun. Dari sinilah muncul ide yang terdengar gila untuk ukuran seorang pedagang ikan biasa. Susi ingin punya pesawat sendiri. Mulai awal tahun 2000-an, dia mencoba mewujudkan mimpi itu. Tapi siapa yang mau memberi pinjaman besar untuk membeli pesawat kepada seorang pengusaha ikan yang bahkan tidak menamatkan sekolah menengah atas? Susi bolak-balik mengajukan permohonan pembiayaan ke berbagai bank. Setiap kali dia datang membawa proposal dan harapan, setiap kali itu pula dia pulang dengan penolakan. Bank-bank itu melihat dirinya sebagai pedagang ikan biasa, bukan calon pengusaha penerbangan yang layak diberi kepercayaan sebesar itu. Coba bayangkan posisi Susi saat itu. Dia sudah membangun bisnis selama hampir 20 tahun. Dia sudah jadi eksportir ke 3 benua.
Tapi ketika dia mengetuk pintu dunia yang lebih besar, pintu itu ditutup di depan wajahnya berkali-kali oleh orang-orang berjas rapi di balik meja bank yang tidak pernah melihat dunia dari sudut pandangnya. Rasa malu itu nyata. Setiap penolakan bukan sekedar angka di atas kertas yang tidak disetujui. Itu adalah bisikan yang mengatakan, kamu tidak cukup pantas untuk mimpi sebesar ini. Kamu hanya penjual ikan. Tetaplah di jalurmu, jangan bermimpi terlalu tinggi. Di sisi lain, kehidupan pribadinya juga sedang diuji. Pada 1992, dia menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria asal Jerman bernama Daniel Kaiser. Pernikahan ini pun kembali kandas, berakhir dengan perceraian pada 1999. Tepat di tengah masa-masa dia sedang berjuang keras mempertahankan bisnisnya sendiri. Bayangkan bebannya, bisnis yang terancam macet karena keterbatasan logistik, permohonan pinjaman yang ditolak berkali-kali, dan rumah tangga yang kembali harus karam. Titik nadir ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal keyakinan pada diri sendiri yang terus diuji dari berbagai arah sekaligus. Tapi Susi tidak berhenti. Dia terus mencoba sampai akhirnya ada bank yang bersedia memberikan pinjaman. Titik balik, satu pesawat Cessna yang mengubah segalanya. Tahun 2004, Susi akhirnya berhasil membeli sebuah pesawat Cessna Caravan. Harganya 20 miliar rupiah, seluruhnya dari pinjaman bank. Ini adalah taruhan besar. Jika bisnis penerbangan ini gagal, dia bisa kehilangan segalanya yang sudah dia bangun sejak masih berkeliling pantai 20 tahun sebelumnya. Dia mendirikan PT Asi Pujiastuti Aviation. Nama panggilan radio pesawat Cessna itu adalah Susi Air. Awalnya pesawat itu hanya untuk kebutuhan bisnisnya sendiri, mengangkut lobster dan ikan segar dari pesisir selatan ke pasar Jakarta dan Jepang. Perjalanan yang dulu butuh 8 jam lewat darat, sekarang bisa ditempuh hanya dalam waktu sekitar 2 jam lewat udara. Lalu pada penghujung Desember 2004 terjadi bencana yang mengguncang seluruh dunia. Gempa dan tsunami menghantam Aceh, menewaskan ratusan ribu orang, meluluh lantakkan seluruh kota dalam hitungan menit. Susi mengambil keputusan yang tidak diminta siapapun. Dia mengirimkan satu-satunya pesawatnya ke sana. Pada 27 Desember 2004, pesawat milik Susi mendarat di Meulaboh, salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Keesokan harinya, pesawat itu kembali datang, kali ini membawa beras, mie instan, air bersih, dan tenda untuk para korban yang kehilangan segalanya. Bukan karena dia berpikir soal keuntungan atau strategi bisnis jangka panjang. Dia hanya ingin membantu di saat hampir semua akses darat ke wilayah itu terputus total. Tapi dari momen kemanusiaan itu, dunia mulai mengenal nama Susi Air, lembaga bantuan internasional yang butuh mengakses wilayah terpencil dan hancur karena bencana, mulai menyewa jasa penerbangannya satu demi satu. Satu pesawat yang dulu ditolak berkali-kali oleh bank, kini menjadi jembatan udara bagi ribuan korban bencana yang tidak punya jalan lain untuk mendapat bantuan. Inilah titik balik sesungguhnya. Bukan karena Susi merencanakan semuanya dengan sempurna, tapi karena dia berani mengambil risiko besar di saat yang tepat dan tetap punya hati untuk memberi di saat paling genting tanpa menghitung untung rugi. Kejayaan pertama, dari satu pesawat ke 50 pesawat. Setelah momen Aceh, bisnis penerbangan Susi berkembang jauh melampaui rencana awalnya. Pada tahun 2008, dia membuka sekolah pilot sendiri, PT Asi Pujiastuti Flying School, untuk mencetak penerbangannya sendiri karena sulitnya mencari pilot berpengalaman yang mau terbang ke wilayah terpencil. Susi Air terus tumbuh, khususnya melayani rute-rute perintis, yakni wilayah terpencil Indonesia yang sulit dijangkau maskapai besar manapun, pegunungan Papua, pedalaman Kalimantan, pulau-pulau kecil yang nyaris tak tersentuh transportasi modern lain. Pada awal tahun 2012,
Susi Air sudah mengoperasikan 50 pesawat, terdiri dari 32 unit Cessna Grand Caravan, 9 unit Pilatus PC-6 Porter, dan 3 unit Piaggio P180 Avanti. Perusahaan ini mempekerjakan 180 pilot. Pendapatan Susi Air pada tahun itu saja mencapai 300 miliar rupiah dengan melayani 200 rute penerbangan perintis di seluruh pelosok negeri. Dari gadis penjual ikan yang menyusuri pantai Pangandaran dengan kaki telanjang, Susi kini memimpin perusahaan penerbangan yang menjangkau pelosok paling sulit di Indonesia, tempat pesawat sering jadi satu-satunya cara warga bisa berobat, sekolah, atau sekadar membeli kebutuhan pokok. Kejayaan kedua, wanita gila yang dibutuhkan presiden. Pada tahun 2014, hidup Susi mengambil arah baru sama sekali. Presiden terpilih Joko Widodo memilihnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, resmi dilantik pada 27 Oktober 2014. Ketika ditanya wartawan mengapa dia memilih seorang pengusaha tanpa latar belakang politik dan bahkan tidak lulus SMA untuk posisi sepenting ini, Jokowi memberikan jawaban yang kelak jadi catatan tak terlupakan. Dia mengatakan dirinya butuh orang gila untuk membuat terobosan besar di sektor kelautan. Sebelum dilantik, Susi melepas semua jabatannya di perusahaannya sendiri, termasuk posisi direktur utama di bisnis perikanan dan penerbangannya, demi menghindari konflik kepentingan sebagai pejabat negara. Sebagai menteri, dia langsung dikenal dengan kebijakan yang membuat gempar dunia maritim internasional. Dia memberlakukan moratorium izin kapal eks asing berbobot di atas 30 ton kotor, menghentikan sementara semua izin baru untuk melindungi nelayan kecil Indonesia dari persaingan yang tidak sehat. Dia juga melarang penggunaan alat tangkap cantrang yang dianggap merusak ekosistem dasar laut secara masif. Lalu, kapal-kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia diperintahkan untuk dimusnahkan, dibakar, dilubangi, lalu diledakkan sampai tenggelam ke dasar laut sebagai barang bukti yang dimusnahkan setelah proses hukum berkekuatan tetap. Satu kata yang dia teriakkan berkali-kali di depan kamera menjadi ikon nasional: tenggelamkan. Pada tahun pertamanya menjabat, sudah 117 kapal ditenggelamkan. Setahun berikutnya bertambah 115 kapal lagi. Sampai Januari 2019, angka itu menembus 488 kapal dan terus bertambah hingga akhir masa jabatannya di Oktober tahun yang sama. Dampaknya nyata dan terukur. Produksi tangkapan ikan nasional naik dari 6,68 juta ton pada 2015 menjadi 7,53 juta ton pada 2019. Penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini melonjak dari 137,100 miliar rupiah pada 2015 menjadi 756,5 miliar rupiah pada 2019. Susi menjadi salah satu menteri paling populer di kabinet. Survei Indobarometer pada 2017 bahkan menobatkannya sebagai menteri dengan kinerja terbaik, jauh mengungguli menteri-menteri lain dengan alasan utama publik adalah upayanya memberantas pencurian ikan yang selama puluhan tahun dibiarkan begitu saja. Susi juga membentuk Satuan Tugas 115, sebuah tim gabungan lintas lembaga yang khusus menindak kapal-kapal ilegal di Laut Indonesia, melibatkan TNI Angkatan Laut, polisi perairan hingga Bakamla, agar penindakan bisa berjalan cepat begitu ada laporan dari lapangan. Dia sendiri turun langsung memantau proses penenggelaman lewat siaran video langsung dari kantornya di Jakarta. Tidak jarang sambil merokok santai di depan kamera, seolah menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan citra formal seorang pejabat negara. Kebijakannya bukan tanpa perlawanan. Sejumlah pengusaha perikanan besar dan beberapa kalangan di parlemen berkali-kali mengkritik langkah-langkahnya, menyebutnya terlalu ekstrim dan berpotensi menekan ekspor perikanan nasional dalam jangka pendek. Tapi Susi bergeming. Baginya,
Kedaulatan laut adalah harga mati yang tidak bisa ditawar demi keuntungan jangka pendek segelintir pihak. Sebuah prinsip yang terus dia pegang sampai hari terakhirnya menjabat. Sisi lain sang menteri, perokok yang bertato yang tidak peduli pencitraan. Di balik semua pencapaian itu, ada sosok Susi yang jauh dari gambaran pejabat pada umumnya. Dia punya tato di kaki, kebiasaan merokok yang tidak pernah dia sembunyikan meski berkali-kali ditegur oleh Menteri Kesehatan sendiri, dan gaya bicara blak-blakan yang membuatnya terasa seperti tetangga sebelah rumah, bukan pejabat tinggi negara. Dalam sebuah wawancara dengan media asing, dia pernah bercanda soal cara menghadapi tekanan dari negara lain, sambil menirukan gerakan menginjak dengan sepatu hak tinggi, bercanda bahwa dia bisa tersenyum manis, lalu menggunakan hak sepatunya yang tajam jika ada pihak yang macam-macam. Media internasional menjulukinya sosok yang tidak konvensional, jauh dari citra Menteri Kelautan pada umumnya di negara manapun. Popularitasnya menembus dunia budaya pop. Wajahnya dilukis di berbagai mural jalanan sebagai sosok pahlawan super, digambarkan sebagai setengah duyung setengah pendekar, bahkan muncul sebagai karakter komik aksi bergaya manga. Media sosial dipenuhi meme dan gambar dirinya, dibuat oleh warganet yang mengaguminya, bukan karena diminta oleh tim humas kementerian. Dia sendiri pernah mengatakan, dirinya tidak berusaha menyesuaikan diri dengan cara-cara politik yang biasa, karena dia yakin tidak akan berhasil jika mencoba jadi orang lain. Dia memilih untuk tetap terbuka apa adanya sejak awal, alih-alih mengubah dirinya karena takut arus besar akan menenggelamkannya. Ironisnya, sikap yang membuatnya begitu dicintai publik ini ternyata tidak cukup untuk mempertahankan posisinya di mata orang yang berwenang menentukan susunan kabinet berikutnya. Keruntuhan, tersingkir dari jabatan meski dicintai. Oktober 2019, masa jabatan kabinet pertama Presiden Joko Widodo berakhir. Publik banyak berharap Susi dipertahankan untuk periode kedua, mengingat dampak nyata kebijakannya dan dukungan luas yang dia dapatkan selama 5 tahun terakhir. Tapi Presiden Jokowi memilih arah lain. Susi tidak lagi masuk susunan kabinet baru. Posisinya digantikan oleh Edi Prabowo. Tidak butuh waktu lama untuk dunia melihat kontras yang menyakitkan. Menteri baru itu memilih kebijakan yang berlawanan dengan semua yang Susi perjuangkan, termasuk membuka kembali keran ekspor benih lobster yang selama ini dilarang keras oleh Susi. Alasannya agar bibit lobster bisa dibudidayakan di dalam negeri. Kenyataannya, benih itu justru mengalir deras ke luar negeri tanpa pernah dibesarkan di tanah air. Susi tidak tinggal diam. Meski tak lagi punya kekuasaan, dia terus bersuara lewat media sosial, menolak kebijakan itu secara terbuka dan berulang kali. Dia menyebut kebijakan itu sebagai jalan menuju kepunahan lobster Indonesia, sebuah sumber daya yang sudah dia jaga mati-matian selama 5 tahun menjabat. Lalu pada akhir 2020, kekhawatirannya terbukti bukan sekedar omongan orang yang kalah bersaing. Menteri penggantinya, Edi Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus suap yang berhubungan langsung dengan izin ekspor benih lobster tersebut. Ironi ini terasa pahit sekali. Susi sudah memperingatkan sejak awal, tapi karena dia sudah tidak punya jabatan, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menyaksikan dari luar, sambil publik perlahan menyadari bahwa peringatannya bukan sekedar kecemburuan mantan pejabat. Ujian lain ketika bisnis yang dia rintis diserang langsung. Jika kehilangan jabatan adalah pukulan pertama, ujian berikutnya datang langsung ke jantung bisnis yang sudah dia bangun sejak nol, Susi Air. Pada Februari tahun 2023, salah satu pilot Susi Air, Felix McMertens, disandra oleh kelompok bersenjata di Duga, Papua.
Pesawat yang dia terbangkan dibakar habis di landasan. Insiden ini melumpuhkan sekitar 40% operasional penerbangan Susi Air di seluruh wilayah Papua. Wilayah yang selama ini jadi salah satu tulang punggung pendapatan perusahaan. Selama lebih dari 1 tahun, pilot itu ditahan di tengah hutan pegunungan. Sementara negosiasi pembebasan berjalan alot. Susi sendiri sebagai pemilik maskapai ikut mengatakan secara terbuka bahwa banyak pilotnya menjadi ketakutan untuk kembali terbang ke Papua setelah insiden itu. Sebuah kondisi yang mengancam kelangsungan seluruh rute perintis yang sudah dia bangun selama hampir 20 tahun. Baru pada September 2024, sang pilot akhirnya dibebaskan dengan selamat, mengakhiri salah satu babak paling menegangkan dalam sejarah Susi Air. Selama masa penyanderaan itu, tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Pemerintah Selandia Baru, negara asal sang pilot, terus memantau perkembangan negosiasi. Sementara di dalam negeri, publik mempertanyakan bagaimana bisa sebuah maskapai perintis yang selama bertahun-tahun jadi kebanggaan nasional tiba-tiba terjebak dalam konflik bersenjata yang jauh dari kendali sebuah perusahaan penerbangan sipil biasa. Dua pukulan besar ini, kehilangan posisi yang dia cintai meski berhasil membuktikan diri, dan krisis keamanan yang menghantam langsung bisnis yang dia bangun dari nol, menunjukkan bahwa keberhasilan sebesar apapun tidak pernah membuat seseorang benar-benar kebal dari kejatuhan. Bangkit kembali dari menenggelamkan kapal ke menyelamatkan bank. Susi tidak pernah benar-benar berhenti. Setelah tidak lagi menjabat menteri, dia kembali fokus membesarkan bisnisnya, terutama Susi Air, sembari terus menyuarakan isu lingkungan laut dan kritik terhadap kebijakan yang dia anggap merugikan nelayan kecil. Pada Agustus 2025, dia bahkan terlihat berjalan keluar dari sebuah forum karena kecewa dengan izin keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran, kampung halamannya sendiri. Sikap tegasnya belum juga luntur, bertahun-tahun setelah dia meninggalkan kursi menteri. Lalu pada 28 April tahun 2026, datang babak baru yang tidak pernah diduga banyak orang. Susi resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Independen Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, atau yang lebih dikenal sebagai Bank BJB. Wanita yang dulu terkenal karena meledakkan kapal di tengah laut, kini dipercaya untuk membenahi sebuah institusi keuangan daerah. Susi sendiri mengakui secara terbuka bahwa dia tidak punya latar belakang langsung di dunia perbankan, tapi dia yakin pengalamannya puluhan tahun sebagai pengusaha bisa memberi nilai tambah bagi lembaga itu. Sama seperti dulu dia membuktikan diri di dunia penerbangan tanpa latar belakang penerbangan sama sekali. Perjalanan ini menutup lingkaran yang menarik untuk direnungkan. Dari gadis penjual ikan yang ditolak bank berkali-kali saat mencoba membeli sebuah pesawat kecil, kini dia duduk di posisi tertinggi salah satu bank daerah terbesar di Indonesia, dipercaya oleh institusi yang dulu pernah menutup pintu untuk dirinya. Kehidupan pribadi, 3 kali menikah, tetap berdiri sendiri. Di tengah semua pencapaian bisnis dan karirnya, kehidupan pribadi Susi jarang berjalan mulus, dan dia tidak pernah berusaha menutupinya dari publik. Pernikahan pertamanya dengan Yoyo Yuli Suharyo berakhir tahun 1986. Pernikahan keduanya dengan Daniel Kaiser, seorang pria asal Jerman, berakhir tahun 1999. Dia kemudian menikah untuk ketiga kalinya dengan Christian von Stromberg. Dari ketiga pernikahan itu, Susi memiliki total 3 orang anak. Alih-alih menyembunyikan kegagalan rumah tangganya demi menjaga citra, Susi justru terbuka soal itu di berbagai kesempatan, sejalan dengan filosofi hidupnya sendiri, bahwa dia harus tetap jadi dirinya apa adanya. Sikap ini pula yang membuatnya berbeda dari kebanyakan tokoh publik lainnya. Dia tidak membangun citra sempurna yang rapuh, melainkan citra manusia biasa yang jatuh bangun,
baik dalam bisnis, karir maupun rumah tangga, tapi selalu berhasil menemukan jalan untuk berdiri lagi. Ketiga anaknya tumbuh menyaksikan langsung bagaimana ibunya berpindah dari satu identitas ke identitas lain sepanjang hidup. Dari pedagang ikan keliling, pengusaha ekspor, pemilik maskapai, menteri negara, sampai kini komisaris bank. Bagi mereka, ibunya bukan sosok yang sempurna di atas kertas, tapi sosok yang membuktikan lewat tindakan nyata bahwa kegagalan dalam satu bidang kehidupan tidak pernah harus menghentikan langkah di bidang yang lain. Pelajaran hidup. Dari perjalanan panjang Susi Pujiastuti, ada beberapa pelajaran sederhana yang bisa kita bawa pulang. Pertama, ijazah tidak pernah menentukan seberapa jauh seseorang bisa melangkah. Dia berhenti seolah sebelum lulus SMA, tapi tetap membangun bisnis penerbangan dengan puluhan pesawat dan memimpin kementerian negara dengan hasil kerja yang diakui secara nasional. Kedua, penolakan bukan tanda untuk berhenti. Bank menolaknya berkali-kali saat dia ingin membeli sebuah pesawat kecil, tapi dia terus mencoba sampai ada yang percaya pada dirinya, dan pesawat itu kelak menjadi cikal bakal kerajaan bisnisnya. Ketiga, keberhasilan tidak menjamin kamu akan selalu dipertahankan. Susi terbukti berhasil dengan data yang jelas dan dukungan publik yang tinggi, tapi tetap tidak dipilih kembali. Ini pelajaran pahit yang perlu kita terima, bahwa dunia tidak selalu adil, dan kita harus tetap bisa berdiri meski usaha terbaik kita tidak dihargai sebagaimana mestinya oleh orang-orang yang mengambil keputusan. Keempat, jadilah diri sendiri, meski itu berarti kamu akan terlihat berbeda dari kebanyakan orang di sekitarmu. Tato, rokok, gaya bicara blak-blakan, semua itu justru menjadi kekuatan Susi, bukan kelemahan, karena publik bisa merasakan bahwa dia tidak sedang berpura-pura menjadi orang lain. Namun ada satu sisi yang layak kita renungkan. Susi menghabiskan sebagian besar hidupnya berpindah dari satu perjuangan ke perjuangan berikutnya, dari bisnis ikan, penerbangan, jabatan menteri sampai kini dunia perbankan, tanpa banyak jeda untuk benar-benar beristirahat. Ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kisah kebangkitan yang menginspirasi, selalu ada harga yang harus dibayar. Waktu, ketenangan, dan bagian dari kehidupan pribadi yang dikorbankan demi sesuatu yang lebih besar. Itulah kisah Susi Pujiastuti, dari Pantai Pangandaran sampai menjadi salah satu tokoh paling dikenang dalam sejarah kelautan Indonesia. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa keberanian mengambil keputusan di saat paling sulit seringkali menjadi fondasi dari kejayaan yang jauh lebih besar di masa depan, meski jalan menuju ke sana tidak pernah mulus dan mudah. Terima kasih sudah menyaksikan kisah luar biasa ini hingga akhir video. Jika kisah ini memberimu pelajaran berharga, tekanlah tombol like di video ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah, share video ini ke keluarga dan orang-orang terdekatmu, serta tekan tombol subscribe jika belum. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.